Apa kau percaya hal gaib, jin, atau lebih dalam, sihir? Faktanya, sihir menjadi bagian dari sejarah dan kepercayaan manusia sejak lama. Kadada yang percaya lawan kami, termasuk aku seorang. Entah kenapalah habis menikah, banyak hal-hal aneh yang kurasakan. Aku mungkin tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai karena masuk akal. Makin merah kulitku, makin rusak awakku. Tiap aku berjalan, rasanya kayak berdiri di atas paku panas. Aku membawanya berobat, tapi karena ada perbaikan, justru makin memburuk. Bila di rumah melihat benda tajam, ada dorongan kuat melukai awak. Aku tuh mendengar bisikan-bisikan menyuruhku mati. Aku tuh cuma berpikir kayak pacarannya ini sembuh. Sampai akhirnya aku mulai percaya. Sihir tuh bujuran adakah? Apa yang kami alami ini bagian dari sihir? Atau yang rancak disambut orang sebagai santet? Tolongi kami. Doakan kami terlepas dari sihir ini. Setelah lulus kamu mau apa? Aku mau kawin. Kawin? Hendak lekas kawin kah? Salahkah melakas kawin? Ya kan ada juga. Kalau 3 tahun lagi kayak apa? Kenapa harus 3 tahun? Karena kalau 3 tahun lagi kawinnya sama aku. Ya kamu datang ke rumah, ketemu Abuya, minta restu. Aku harus pulang dulu ke kampungku. Cari uang yang banyak. Setelah itu kembali lagi ke sini. Bertemu Abuya, melamarmu. Setelah itu kita hidup bahagia, punya anak yang banyak.
kalau nanti ada yang datang ke Abuya, lalu Umi sama Buya menyetujui, mereka merasa orangnya baik buat aku. Kayak apa? Bentar ya. Iya. Iya, Maya ke sana. Dum, aku ke foto booth dulu ya. Safia sudah datang. Kami mau foto keluarga dulu. Saya kadang mau kayak semua. Laporan harus diteruskan dengan cepat. Mai, silakan bekerja. Iya, terima Tempat aku. kasih, Pak. Udah, pada mau kan? Tidak. Baik kita makan banjir ya. Ai, kerja di kelurahan kah sekarang? Iya, Kayak apa kabar sekarang? baik. Kamu juga kayak apa? Baik juga. Jadi kayak apa Mai hubungan kamu dan Duma sama ini? Duma siapa, Kak? Duma, teman tapi mesranya Maya pas kuliah. Kayak apa lah, Ros? Kan tak ada parah kayak dulu lagi. Semenjak Inya balik kampung, kayaknya Inya sibuk. Aku juga. Jadi jarang komunikasi lagi tuh, Pak. Sudah berapa lama setelah habis kita wisuda? Setahun adalah. Orang jadinya lawas. Gak ada apa-apa. Oh ya. Sebentar. Yuk udah yuk. Yuk. Iya, blok C nomor 4. Sebelah kiri. Abu ya antar ya. Kada usah. Sebentar lagi nyampe ya, Bu ya. Mai, bagaimana pria yang kemarin? Yang hafiz Quran itu sudah bicara kan? Kada cocok nih. Kada nyambung Maya bicara sama dia. Kamu terlalu pilih-pilih, Maya. Cari calon suami itu yang paling penting adalah agamanya, akhlaknya, kemapanannya, nasab atau keturunannya. Kalau untuk urusan cinta, nanti bisa berkembang ketika kamu menikah nanti. Ada orang Arab nggak apa kan, Bi? Kada apa-apa. Kan Abuya sudah punya menantu Arab dari adik kamu. Asal dia bisa lolos dari tesnya Abuya. Pokoknya kamu ingat bahwa yang penting dalam pernikahan itu harus sekufu. Karena kalau banyak ketimpangan, nanti kamu akan banyak masalah di kemudian hari. Terutama masalah harta loh. Dan Abuya sudah sering ingatkan kamu itu. Ya, Bu ya. Maya juga mau nikah kok tahun ini. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 2 dan 3 yang intinya begini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Nah lihat kawan nikah Mai. Kawan nikah Mai. Hehe. Uma Ailah, mak ajarnya tadi kada hendak kawin. Malahnya murak bulu kalau orang lakian di situ. Siapa itu Mai? Atau kayak kamu? Kayaknya kawannya. Soalnya dia manggil Milam. Tempat tuh kah? Siapa tuh lah? Nah, tak boleh hingga. Kebaya. Pian ada loh di grup majelis kita. Ada? Kenapa? Ada kawan ulun jar anak berkenalan. Boleh hello? Siapa? Itu tadi nah yang pada lawan ulun di sana. Ngarannya Andi. Sidin tuh kakak tingkat ulun pas kuliah semalam. Oh, awal nikah kah? Aku kira lagi beda nikah nih lah Mai.
lah, mas Maya. Sudah ambil aja kita. Sikat, sikat nih, sikat. Abuya, Umi. 2 minggu yang lalu ada yang minta kenalan sama Maya di majelis. Temannya Nilam. Lalu dia nelfon Maya. Dan kami juga beberapa kali ketemu lagi di majelis. Dia juga chat Maya di WA. Baru saja dia ngajak Maya ta'aruf. Terus kamu jawab apa? Orangnya bagaimana? Ya Maya bilang kalau dia serius, temui Abuya dulu di rumah. Dia mau datang lusa malam. Ya nanti kita lihat dulu. Iqra Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas kamu yang mau. Orang tampilnya tipe kakak Banar. Profilnya Via. Menurut aku pandangan dia soal rumah tangga satu visi sama aku. Iya kak. Gak ada apa-apa kalau cuma karena fisik. Iya kak. Kayak apa dengan Kak Duma? Kakak pernah cerita. Dulu dia pernah ngajak kakak nikah kalau... Kayak apa ya? Dia juga kada jelas. Kalau dia serius, dia datang ke Abuya. Aku sudah pernah bilang itu. Nah gitu. Menikah itu tentang kepastian. Cinta itu nomor 12. Kakak yakin bisa bahagia dengan pilihan kakak ini? Nah, dengar kata orang tua. Cinta itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Soal bahagia, bahagia itu banyak bentuknya. Bahkan dalam bentuk yang kadang kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan dan juga kompromi. Pada semua orang kayak Umi. Aku cuma nanya ke Maya aja. Biasanya lama mikirnya kalau kasih jawaban lo. Sudah. Insya Allah. Doakan saja. Amin. Amin. Halo Kalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Duma. Ibu kelurahan sibuk benar kayaknya. Lawas kada ada kabar. Warga aman, Bu. Ibu kelurahan lagi banyak agenda akhir-akhir ini. Oh, pantes jarang upload status sekarang. Lagi sibuk apa? Dum, aku mau kasih kabar sama kamu. Beberapa minggu yang lalu aku dilamar dan insya Allah akan menikah 2 minggu lagi. Dum, Duma, Mai, kamu benar mau nikah, Mai? kamu tahu memang ada yang datang dan Abuya sama Umi menyetujui. Dialah yang bakal jadi jodohku. Mungkin
Ini memang sudah takdirnya. Kita relakan semuanya ya. Maafkan aku dulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Sandi bin Fadlansah, zawajtuka Mahya binti Mu'ad li sunnatillahi wa rasulihi bimahrin mi'ati gramin zahab amama syuhudil hadirin halan. Qabiltu nikahaha bil mahrir maskur. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Jandaras pas mau kawinan, bonal ujian buahnya berumah tangga kaina. Doakan aja, mudahan pengantinnya kawa melewati. Tuntung pandang Ruhi Rahayu. Amin. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa, Bi? Injek ini, kamu jangan injek. Basah. Kenapa itu? Kada tahu mungkin karena hujan siang tadi. Masya Allah. Semoga kamu betah ya tinggal di sini. Insya Allah. Sama-sama kamu. Wudu dulu, Bi. Benar. Tenang. Bisa. Tenang. Bisa. Anak Raja Barundi datang membawa buruk. Nyawa pada tabuti. Sang yang baru, anak Raja Barundi datang membawa buruk. Nyawa kada tabuti. Abi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Bi? Kada tahu, Mi. Gatal benar. Coba aku lihat. Kenapa pada merah-merah ya? Mungkin karena banjir. Airnya kotor tadi soalnya. Kita ke dokter sekarang ya. Kita perlu melakukan beberapa tes. Yang tadi itu masih mungkin alergi, tapi kita juga harus cek penyebab lainnya. Kalau yang di kaki tadi itu sepertinya skabies. Nanti saya akan berikan obat dan salep ya, Pak. Ibu jangan lupa bersihkan semua benda yang ada di rumah ya, Bu. Dan untuk batuknya, Pak, saya sarankan Bapak ronsen dada dan konsultasikan dengan spesialis paru. Oh ya, apakah sebelumnya Bapak pernah ada keluhan kulit atau mungkin barangkali alergi tertentu? Abi, kamu yakin kada punya alergi? Atau kamu makan apa hari ini? Aku kada punya alergi selama ini, Mi. Benar. Maaf ya. Aku jadi merepotkan kamu. Ada apa-apa, Bi. Bi. Abi minum ya. Hendak kemana, Mai? Oh, hendak ngawali Andi ke dokter. Kenapa? Kak, maka semalam sudah beronsen ke Andi. Masih garing kah? Iya, masih. Hasil ronsen parunya normal, padahal masih batuk berdarah. Astagfirullahaladzim. Makanya disuruh bronkoskopi dulu sama dokter. Serius? Kak, Pian pernah terpikir lah, ini nih lain garing biasa. Maksud ikam? Itu nah kak, mun garing tuh kada ada sebabnya yang jelas. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gaipang. Kami coba berobat medis dulu. Duluan lah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita lakukan bronkoskopi, tidak ditemukan kelainan apapun, Bu. Namun, kita mesti curiga hal-hal yang bisa menyebabkan sakit Bapak, seperti ada infeksi. Apakah Bapak batuknya makin parah akhir-akhir ini? Kadang batuknya terus-menerus non-stop, Dok. Tapi ada juga dia tidak batuk sama sekali. Jedahnya sekitar 4-5 hari, pas kambuh 1-2 hari. Saya akan memberikan obat untuk menahan batuknya Bapak. Jika sudah ada hasil, Ibu akan dikabari oleh pihak rumah sakit.
Bi, mulai sekarang aku berangkat sendirian karena papa loh. Ya, aku juga bisa ngantar jemput kamu kerja. Aku ada keberatan kok. Beneran. Beneran. Bi, aku ke kamar mandi dulu ya. Gak tahu kenapa kepengen pipis terus. Kenapa, Mi? Kenapa? Bukalah. Ini apa? Buka. Kamu bener hamil? Kamu bener hamil? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aku bacakan surah Maryam dulu ya. Alhamdulillah, Abuya akan punya cucu lagi. Walad insya Allah, walad insya Allah. Ya Mah ya, kamu jangan lupa minum asam folat. Kapan kamu ke dokter? Iya, ya doain aja ya. Besok nih ke dokter rencananya. Ya Abu ya, bagaimana kalau minggu depan kita bikin syukuran? Mau di sini apa di rumah kalian? Ah, di sini aja, biar nanti Umi mau masak yang banyak. Di rumah kami aja, kada usah heboh-heboh. Kau deket-deket aja ya. Ya Mah ya, suamimu sedang apa? Di kamar, Bu ya. Dia udah tidur duluan. Tada, di belakang kamu. Aku dari tadi ngobrol sama kamu. Tapi aku dari tadi lagi video call sama Buya sama Umi. Kamu tadi minta aku bangun, kamu bilang kamu masak, kamu nyuruh aku makan. Aku nggak bangunin kamu, Abi. Buya, Umi, sebentar ya. Assalamualaikum. Kamu lagi apa, Bi? Itu apa, Mi?
Kada ada apa-apa, Bi. Dia masih berdiri di situ, Mi. Kada ada apa-apa. Kamu jangan akutin aku. Kita tidur aja ya. Udah, gak usah dipaksakan. Biar aku sama Umi aja. Enggak ada apa-apa. Takut kada keburu. Kamu kenapa, Mi? Mual pasti. Pusing dia. Kamu istirahat aja ya. Ke kamar atau ke ruang tengah. Gak ada apa-apa, Bi. Kasihan Umi sama Via ini masih banyak. Ya udah gini aja. Kamu istirahat. Aku yang gantikan kamu. Memang bisa. Bisa. عارف يا رشيد انا مقبول في اللحمه جمال ما جت هنا يا ابويا. عرفت المكان. ارسل لك بعد. Jasmine. Astagfirullah. Mana ya, Bi? Andi, ente kenapa? Astagfirullah, Andi, lepaskan Andi. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Siapkan mobilnya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Mai? Mai, sekali lagi selamatlah atas kehamilan Ikam. Acil 4 bahagia. Nah, ini Acil cuma bawa ini aja. Gak ada apa-apa lo? Makasih ya, Cil. Sama siapa, Cil? Lawan Amang, ada itu di muka sana. Laki Ikam mana, Mai? Acil hendak pamit. Belum suah lagi tatamu lawan laki Ikam lo. Semalam muhan Ikam nikah nih, kami balangan hadir. Di kamar. Ini lagi sakit. Ayo. Ya, Mahya. Ini amang kamu. Kangen katanya. Udah lama nggak ketemu. Mahya. Apa kabar, Amang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kawa, kami berdapat lawan laki Ikam? Kawa, ikut ulun ya, Cil. Silakan. Silakan. Abi, ini ada Acil sama Amang hendak pamit.
Ning. Acil hendak mempendir sesuatu lawan Ikam. Ada apa, Cil? Kena Acil wa Allah. Makasih, Cil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cil. Mai, bisa Acil berpendir satu mat. Ada apa ya, Cil? Maaf, Acil tuh kada nyaman hati. Amun kada menyampaikan ke Ikam. Lawan tadi juga ada Abuya. Jadi, Acil kada wani hendak memendirakannya. Memang ada apa, Cil? Ikam lagi seorangan kah? Iya, Cil. Sekarang lagi sendirian. Mai, Acil lihat tadi laki Ikam tuh takkan ampun orang. Maksudnya, Cil? Karena ilmu orang. Ilmu hitam, Mai. Lah kasih bawa ke orang yang bisa, Mai. Kasihan laki Ikam tuh. Iya, Cil. Nanti Ulun sampaikan ke suami. Makasih lah, Cil. Dia bilang gitu. Kena punya orang itu santet kan, Mi, maksudnya? Ya, Mahya. Kamu jangan percaya sama santet. Karena itu hanya cerita-cerita orang di sini. Susah nah kalau bicara sama orang kada percaya. Kan Abi tahu sendiri, Yati itu punya indera keenam. Abi ingat dulu waktu dia kawin sama Wardi. Mereka ada ritual dalam keluarganya. Sihir itu memang sudah ada dari zaman Rasulullah, Bi. Ana tahu, Umi. Tapi kita kada boleh percaya sama kekuatan sihir. Kita ya kita. Kita hanya percaya sama kekuatan Allah. Ilmu sihir itu memang ngeri, Bi. Di kampung Umi dulu, satu keluarga meninggal juga kena punya orang. Perkara berebut warisan. Itu memang mereka sudah waktunya meninggal. Andi, kamu percaya kamu kena sihir? Ya, Andi. Iya, Bu ya. Kamu terlalu banyak melamun. Nanti selama kan ikut Abu ya. Kita bicara. Abi, tadi Abuya bilang apa? Oh, kada apa-apa. Biasa. Nyuruh rajin ibadah. Serius? Ada apa-apa. Abuya cuma nyuruh berobat ke dokter spesialis kulit. Dokter Salman di Banjarmasin. Itu aja? Iya. Abuya karena marah-marah? Kada. Serius? Iya. Abuya cuma ngasih nasihat. Biasa, ceramah. Disuruh banyak zikir pagi petang katanya. Oh iya, Bi. Kamu mimpi buruk apa? Kayaknya setiap malam kamu itu mimpi buruk terus. Sering ngigau. Ya siapa tahu dengan kamu cerita bisa lebih lega dan kada kemimpi lagi. Bi, Abi, cerita Pang. Ya sudah kalau kada mau cerita. Jujur aku kada tahu aku kenapa, Mi. Akhir-akhir
Akhir-akhir ini aku selalu mendengar suara-suara aneh untuk melukai diri. Susah untuk ditahan. Aku juga selalu mimpi hal sama terus setiap tidur. Rasanya nyata sekali. Aku lihat. Aku kan yang kamu lihat. Tapi kenapa kamu kayak gitu nyetirnya? Abi. 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 Kamu kenapa, Abi? Abi. Abi, kenapa? Tadi aku disiksa, Mi. Aku akan mati. Stefan. Dia bilang aku akan mati, Mi. Aku sudah gak kuat lagi, Mi. Istighfar, Abi. Istighfar. Astagfirullah. Dia datang, Mi. Aku melihatnya semakin jelas. Kamera terakhir sudah dipasang lah, Bu. Kayak apa, Bu? Bisakah? Bisa. Makasih lah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, Mi. Ini gak ada gunanya. Aku hanya membuat kamu susah. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi.
Kakak kenapa? Mau cerita apa? Seminggu yang lalu aku pasang CCTV. Ini ada beberapa video CCTV yang aku simpan. Semenjak Andi sakit, ini bertingkah aneh. Ya kenapa, Kak? Andi kena punya orang. Aku sekarang yakin dia disantet. Semua ini kadang masuk akal, Via. Aku bahkan harus menyembunyikan semua benda tajam karena dia berkali-kali ingin bunuh diri atau melukai dirinya. Dia selalu bilang, kalau dalam waktu dekat dia akan mati. Aku rasanya sudah kada sanggup lagi menghadapi semua perasaan takut, lelah, khawatir saat bersamaan kayak ini. Aku harus cari solusinya. Ini, kalau kita coba berobat alternatif, Rukia misal, bagaimana? Ngarannya Ustadz Ahmad. Coba dulu di sana. Acil juga kada tahu panglah sidin untuk kasyaf atau kada. Kasyaf? Apa yuk bahasa kitanya tuh lah? Kasyaf. Jadi intinya tuh bisa melihat yang gaib, Mai. Jarang pang ada orang yang kasyaf tuh lah. Biasanya cuma orang terpilih aja seperti wali Allah. Ujarnya bila perukyah kasyaf tuh lebih tepat pengobatannya, Mai. Makasih lah, Cel. Astagfirullahaladzim. Benar, ini kena ampun orang. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil alamin min syarril fasidin wa kaidil hasid. Jika engkau bisa usirku, aku sudah punya kemauan awaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ikan? Hendak apa ikan? Aku disuruh saya. Sampai hanya bisa. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil alamin min syarril fasidin wa kaidil hasidin. Aku kada kawa mengobati ini. Terlalu kuat. Coba aja buah nikam bawa obat ke wadah lain. Itu alamat Guru Muklis. Abi minum dulu ya.
ngobati penyakit non medis. Kayak dukun kayak itulah kak. Orang di kampung ulun rancak tuh buat disidit panggung bawa obat. Anak bersusul kah? Kada usah. Makasih lah Nilam. Laki ulun kenapa, Pak? Laki ikam ini terkena racun sangga. Racun gaib. Bentuknya minyak. Mun terkena di awak, nyatai terjangkit sudah. Makanya inya gegaringan. Terkena ampun orang pinanya nih. Buat apa ada orang yang hendak meracuni laki ulun? Ada nang hendak memisah buan ikam. Sakit hati pinanya. Jadi maksudnya minyak racun itu ada di tubuh ulun? Itu racun berisi roh. Ada hadamnya jarurang. Ini bisa disembuhkan lah. Aku nih kada bisa menyembuhkan orang nang terkena racun sangga. Biasanya orang nang terkena racun itu ngalih disembuhkan. Di dunia ini banyak orang matian yang terkena racun itu. Kecuali ikam datangi buan balian, minta tolong lawan buannya mengeluarkan lewat ritual. Pilihannya orang nang terkena racun gaib mendatangi nang ampun racun itu, minta inya menyabutnya. Kada usah gin, datangi balian. Kayak apa kami bisa tahu ini ampun siapa? Itu pang nangali menyembuhkan orang terkena racun sangga. Setumatlah. Coba mandiakan lawan itu. Tatak dua waluhnya, parut, sebagian tatak halus-halus. Campurakan lawan banyu, mandiakan. Mudah-mudahan kawa meredakan. Sambil ikam mencari buan balian yang kawa menyembuhkan. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Sebentar ya Bi, aku cek MCB. Kamu bangun sendiri. Bisa bawa aku keluar dari sini, Mi? Bayi saya kenapa dok?
Saat ini kondisi bayi ibu masih dalam keadaan baik. Namun kenaikan berat badan bayi ibu belum sesuai harapan dan kandungan ibu cukup lemah. Sepertinya kondisi ibu dipengaruhi oleh kelelahan fisik atau mental dan juga kurangnya asupan nutrisi yang cukup. Saya sarankan ibu bed rest dulu karena saya khawatirnya kalau tekanan darah ibu naik terus ada risiko dilahirkan lebih awal atau justru mengancam keselamatan ibu dan bayi ibu. Ada yang Bapak dan Raja sangka. Pantas kada ada kemajuan, Mai. Mai, aku laikan pengobatan kampung, bata tambah terang. Pengobatannya kayak apa, Cil? Biasanya tuh ada ritualnya. Ritual orang Bari tuh, noh. Maksud Acil ke dukun? Sambatannya Barian, semacam tabib yang bisa mengobati penyakit non medis. Karena gaib, termasuk jenis racun. Mi, bisa kada kamu pulang sekarang? Aku kayaknya bakal mati. Abi. Tapi itu pasti bisa disembuhkan lah. Mai, yang menyembuhkan kita tuh cuma Allah aja. Masalah sembuh tuh tergantung kita nih yakin kah kadakah. Balian obat tuh hanya medianya aja, Mai. Aku butuh bantuan kalian membawa Andi ke sana. Kata Acil Yati, di sana ada yang bisa mengobati. Namanya Nini Bulan. Jadi ceritanya kayak itu, Nini. Kami sudah berobat medis dan segala macam, tapi belum ada kemajuan sama sekali. Kayak apa bisa menyembuhkan laki ulun? Kawat dua cara. Yang pertama, dengan meminum banyu penawar yang terbuat dari daun sangga. Nini punya penawarnya. Kada. Nini sudah lawas kada menemukan daun itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah upacara baharaku. Nih, Nini sakit. Dalam keadaan kayak ini, Sidin kada bisa mengobati orang. Lebih baik Bu Handikam cari orang lain aja. Tolong bantu kami. Ulun kada tahu cara lagi mengobatinya. Kami sudah berobat kemana-mana. Maka tadi sudah kupadahi kalau Nini ini garing, sakit, kada bisa mengobati orang kena racun. Harus ada waktunya, harus ada sesajinya, panjang upacaranya, banyak macamannya. Amun harus Sidin yang menggawi, Sidin kada bisa. Nih, dengari ulun. Pokoknya pian kada boleh menjalankan upacara baragu tuh. Kada memungkinkan. Barat banar nih, Ai. Ikan purunlah melihat bayi itu lahir kadada apa. Ikan tahu surang kalau hidup kada bakuitan. Tolongilah Nini, kumpulakan bubuhan kita, gasan membantu, siapkan sasaji, ikan nan jadi balian anu, Nini nan jadi patati. Ingat, menolong tuh, jangan pandang bulu.
sudah keluar. Mi, bolehlah Ulun tanya, siapa yang meracuni laki Ulun? Ada orang dari masa lalu Ikam sakit hati. Masa lalu Ulun atau laki Ulun? Aku kada tahu pasti. Inya dilindungi oleh dukun hara. Laki Ikam masih bauntung kawa batahan sapen. Maksudnya bauntung? Ada yang lebih kuat dari sihir. Iman. Keimanan orang kepada Tuhan. Ikam lagi hamil. Makanya ikatan buaham Ikam makin kuat karena anaknya. Nah itu sihirnya tangalih menguasai laki Ikam. Jadi sekarang, apakah kami aman? Justru sebaliknya, buaham Ikam tuh malah lebih gampang kena. Ilmu hitam tuh selalu meninggalkan bakas. Meulah celah di dalam diri korbannya, termasuk Ikam, Mai. Jadi kami harus kayak apa? Kendalikan diri Ikam. Setiap emosi negatif, takut, benci, semuaan itu pintu gasan buahnya tuh masuk. Ingat, Mai, racun sangga yang dipakai pelaku gasan buah Ikam lain racun biasa, kada pernah ampuh. Tujuannya satu, memisahkan Ikam buah laki Ikam sampai bujur-bujur bercerai. Bahkan sampai salah satu dari buaham Ikam mati. Makasih, Mi. Abi, kalau misalnya kamu kewalahan, kenapa nggak cari sesep lagi aja? Kemarin aku memberikan asisten, selain karena aku lagi sakit, juga karena faktor keuangan kedai kopi Cawan yang kurang baik, Mi. Ini bisa terus mengurung. Terus gimana, Bi? Tenang aja. Aku sama anak-anak lagi develop menu baru. Dan rencananya kita juga mau bikin promo. Kamu jangan ikut pusing soal bisnis aku. Fokus aja sama kalian kamu. Ya? Iya.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. The phone you are trying to reach is switched off. Try again. Kak Mai, kadang mau aku antar pulang. Kak ini masih meeting di luar juga kalau takutnya lama. Tunggu 10 menit lagi lah. Kalau kada ada kabar, baru aku ikut pulang. Via, kamu pas hamil pernah merasa berapa? Berhalusinasi. Kayak mendengar atau melihat sesuatu yang gaib. Kayak apa, Kak? Kenapa? Kakak dihantui? Kada tahu. Perasaanku aja. Karena sering sorangan di rumah, jadi parno terus. Emang kayak apa yang kakak alami? Kada tahu juga. Kayak ada bisikan di telingaku. Kadang ngelihat sesuatu. Ini perasaanku aja. Sakit kepala kakak kayak apa? Masih sering muncul? Ya sesekali. Tapi bukan itu. Kakak sama Kak Andi sekarang baik-baik aja kan? Baik. Baik aja. Dia cuma sibuk aja ngurus bisnisnya. Gara-gara sakit kemarin, jadi banyak masalah di perusahaan. Kedai sisa satu ini, yang lain tutup sementara. Tapi apa? Ini perasaan burukku aja. Gak tahu aku jadi curiga terus sama dia. Bawaan hamil kali ya. Jadi suzon terus. Apa aku kesepian? Pas hamil, emang lebih sensitif. Tapi kakak sama Kak Andi udah coba bicarakan soal ini. Terus? Kita berkelahi. Ya jadi dingin, meraju, dan makin jarang di rumah. Apa aku berlebihan? Ini ya. Aku sudah beli semua barang yang kamu minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kamu mau kada bantuin aku nyusun ini semua? Aku ada janji meeting habis ini. Nanti sepulang meeting aku bantu. Ya udah, hati-hati ya. Mi, Abi gagal dapat invest dari klien. Kok bisa, Bi? Proposal Abi nggak di ACC sama mereka. Kata mereka secawan tidak menguntungkan. Ya Allah, ya udah Bi. Kamu harus lebih sabar lagi ya. Aku cuma bisa berdoa yang terbaik buat kamu.
Bagaimana? Kamu sudah enakan? Mi, besok pagi Abi harus ke Jakarta ya. Ada meeting penting sama calon investor. Dia kenalan Abi juga. Kada lama. Paling cuma seminggu. Kenapa tiba-tiba? Pi, kamu dengarkan apa kata dokter terakhir kita kontrol? Kalau tensiku naik terus, bisa-bisa bayi kita harus dilahirkan lebih cepat. Kamu kada bisa berangkat habis lahiran saja. Kada bisa, Umi. Ini udah direncanakan jauh hari. Aku kada mau kamu pergi. Aku butuh kamu sekarang. Kenapa kamu baru kasih tahu aku? Harus berapa kali kasih pengertian ke kamu? Bisnis aku lagi turun-turunnya. Kebutuhan kita juga banyak. Aku juga punya uang sendiri. Kamu kada harus di luar setiap waktu. Aku sudah ngambil cuti. Aku mau punya waktu lebih banyak sama kamu. Ini terakhir ya. Kalau investasi ini goal, aku janji aku bakal sediakan waktu lebih banyak lagi buat kamu. Bawa ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi bangun. Katanya membiasakan sholat subuh. Dibangunkan susah. Abi. Ini file bookingnya sayang. Ketemu di bandara atau bareng aja? I love you sayang. Coba istri aku itu kamu. Padahal kalau nikah sama kamu, kayaknya hidupku tidak bakal sesial ini. Entah kenapa sejak sama Maya, kayaknya aku sial mulu. Kali ini kamu jangan patahin hati aku lagi ya kayak dulu. Kamu sudah janji. Iya, kamu yang sabar ya. Sebentar lagi. Aku hari ini pulang ke rumah Umi. Oh iya, kada apa-apa, Mi. Biar kamu juga kada sendirian di rumah. Nanti pulang dari Jakarta aku jemput ya. Aku mau cerai. Kamu ngomong apa tadi, Mi? Aku mau kamu menceraikan aku. Mi, jangan bercanda, Mi. Kenapa tiba-tiba aku ada salah apa? Bajingan. Jangan gila kamu. Aku nggak gila seperti kamu ya. Kamu bilang kamu sial menikah dengan aku. Aku yang sial menerima kamu dalam kehidupan aku. Sejak kapan tadi? Sejak kapan?
Sejak kapan? Mi, aku minta maaf, Mi. Ini pasti karena faktor ilmu hitam itu, Mi. Kamu ingat gak ada waktu kita berobat? Santet itu bertujuan buat melarikan. Dasar pendusta. Otakmu di mana bilang khilaf? Kalau berkali-kali kalian maksiat. Ini untuk apa ini? Apa? Semua yang aku lakukan selama ini gak ada artinya di matamu. Ketika aku punya 1000 alasan untuk mengeluh, mulut aku selalu tertutup dan selalu tersenyum untuk menjaga perasaanmu. Aku selalu berusaha menjadi istri yang taat untuk kamu, Andi. Tapi kamu malah mengkhianati aku. Aku bahkan mempertaruhkan iman aku kepada Allah saat membawamu ke dukun. Aku minta maaf, Mi. Aku bisa ampun. Aku kadang mau pisah dari kamu, Mi. Mi. Hari ini pulang. Sampai di sini aja. Mi. Aku minta maaf, Mi. Aku benar-benar hilaf, Mi. Aku minta maaf, Mi. Aku benar-benar hilaf. Jangan tinggalkan aku, Mi. Mi, tolong jangan pergi, Mi. Ilmu hitam itu selalu meninggalkan bekas, mengulah celah di dalam diri korbannya, termasuk Ika, Mai. Jadi, kami harus kayak apa? Kendalikan diri Ikam. Setiap emosi negatif, takut, benci, semua itu pintu gasan buahnya tuh masuk. Ingat, Mai, racun sangga yang dipakai pelaku gasan buah Ikam lain racun biasa, kada pernah ampuh. Tujuannya satu, memisahkan Ikam dan laki Ikam sampai bujur-bujur bercerai. Bahkan salah satu dari buah Ikam mati. Jika rumah tanggamu hanya luka dan menambah dosa, artinya pahala yang tidak ada di sana. Pulang dulu ke rumah, Mai. Sudah seminggu, nah. Fokus dulu untuk persiapan perkelahiran anakmu. Setelah itu, kamu bicarakan lagi berdua. Jangan biarkan kesedihan merampas imanmu, Mai. Bagaimanapun, Andi itu adalah ayah dari anakmu. Ya, anakku, sayangku Mah ya.
Maafkan aku, Bimi. Abi hilaf Mi. Abi kada sadar. Lebih baik Abi mati, Mi. Dibandingkan Abi kada mendapat maaf dari kamu, Mi. Minta maaf. Andi sadar, Andi. Andi bangun, Abi. Andi sadar, Andi. Bangun, Abi. Kita bawa dia ke Nini Bulan. Abi. Abi. Sia-sia. Malam ini nggak mati. Astagfirullahaladzim. Sadar, Abi. Waktu wanita. Sia-sia. Sia-sia. Hati-hati. Ini racun sangga. Sudah menyebar ke pembuluh darah. Sedikit lagi mencapai jantung. Pun sampai matinya. Panas itu Abu Ngoto. Sudah matinya. Ini sudah meninggal, Rum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Pian bisa kalau menolong kami. Laki Ikam ini kondisinya kada sama waktu pertama kali Ikam bawa ke sini. Coba Ikam lihati. Ini nangarannya racun sangga janji waktu. Ini jauh lebih mengerikan dan berbahaya dari sebelumnya. Aku kada bisa menolong kalau kada ada Nini. Yang berisi racun sangga ini maulah janji lawan roh jahat. Bubuhannya tuh bersepakat membunuh dalam waktu yang dijanjikan. Seminggu sepakat, seminggu mati. Sebulan sepakat, sebulan mati. Kemungkinan Inya cuma bisa bertahan sampai matahari terbit. Tanda cacat burung ini supaya roh di dalam awak laki Ikam ini tidak mahamuk. Tapi kada bisa menghentikan. Karena roh di dalam awaknya inilah roh biasa. Jadi Umi harus kayak apa? Satu-satunya cara saat ini adalah mengolah penawar dari daun sangga dan mengeluarkan roh jahat dari awaknya. Nini suabe pada. Daun itu ada di hutan di belakang rumah keluarga kami. Ngarannya Idrus. Sidin yang bisa membantu mengolahkan penawarnya. Cuma imbah anak Sidin meninggal, Sidin mengasingkan diri ke kampung Subarang.
Rum. Mai, kita di sini aja. Kak, kenapa ya, Kang? Ikuti tangannya. Jangan terlepas. Jangan terlepas. Ikuti. Jangan terlepas. Ikuti tangannya. Lepas. Sia-sia. Cepat, Ustaz. Inama amruhu idza arada shay'an ayaqul fayakun. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar. Pian melihat sekarang kalau kita kehabisi banyak waktu. Pian bisa kalau menolongnya kan? Aku sudah kadang memakai itu lagi, Rum. Sudah lawas aku tinggalkan. Biar ulun aja, Kak Ai. Tapi ulun perlu bantuan Pian. Di awaknya ini sudah dikuasai iblis. Kada bisa, Rum. Aku sudah kada akun lagi mau urusin ini. Kak, Pian pernah kalau kehilangan orang yang Pian sayangi? Purunlah Pian melihat orang lain mengalami jua. Kamu kada bisa berbuat apa-apa terus. Kayak waktu itu. Setelah Yasim. Kamu berani lawan aku. Kak Mai. Ikat dia, Ikat dia, bawa ke sini. Biarkan. Ikuti tangannya, cepat. Cepat, Ustaz. Hutan wadah daun sangga tawar tuh di belakang sini kalau. Makasih. Gampang iblis masuk. Handang selamat. Ya Ustaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wudukan Inya lawan baju doa ini. Wudukan. Abaikan Ustaz kandungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu azal Qur'ana ala zabalillah itu hafiyan mutasadiyan min hasilillah. Artinya kelak kita sepenuhnya lahir. Sia-siaikan.
sia-sia. Iya, kayaknya ada masalah sama kandunganku. Bawainya ke rumah sakit. Minumkan banyu tadi. Belah kasih. Dasim. Ustaz, kawat aku kira Ustaz ini. Karena kepala ikan bukan jadi Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kau pembunuh. Anak ikan saja ikan korbankan demi sajian santet ikan. Inya menangis Idrus. Inya bertakun. Kenapa aku kayak itu? Kami sandang seberacunnya di jantung. Tuhanku Raja Iblis. Lihatina. Timbung hitam. Ininya tuh. Sudah menyerah. Hatinya sudah hancur. Nah, Idrus, hampir dah. Sia-sia. Abah, Nina takutan di sini, Bah. Abah, kenapa Nina sorangan? Nina kagak dengan Abah. Abah kawali Nina di sini, Bah. Mama enggak. Apa ini? Kak Idrus. Kak Idrus. Kenapa ini, Kak? Tolong, bawa Ija ke dapur. Aneh. Selamat. Angkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah usai kamu campur. Bantu angkat. Pingguntik tangannya. Ulurlah penawarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati lati la yuzawizu Sambo, ikan pembunuh, ikan kiri memati orang. Oh, nggak ada salah, Idrus. Inyak yang serakah, ego, penuh nafsu. Aku membisikkan apa yang sudah ada di dalam dirinya aja. Sama kayak ikan dulu. Ikan yang maulah keputusan seorang berbuat dosa. Ustaz, kamu apakan dia? Rashid, Rashid tolong aku Rashid. Dia mau membunuhku Rashid. Rashid tolong aku Rashid. Dia bukan Ustaz Rashid. Dia dukun santet. Dia bakal membunuh anaknya sendiri Rashid. Hentikan Ustaz. Ustaz, hentikan. Kau bisa membunuhnya. Hentikan. Baro wala fajr min sari ma yanzilu minas sama wa min sari ma yakhruju minha wa min fitnanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar tariqa yahrubu bihi ya rahman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Racun sangganya sudah melambang. Rob, minum makan. Iya, Nina. Siapa yang meracuni laki ulung? Ada orang dari masa lalu Bahikam sakit hati. Assalamualaikum, Bi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Waalaikumsalam, Mi. Alhamdulillah sudah membaik. Umi kayak apa?
baik-baik aja. Alhamdulillah baik juga. Anak kita sudah lahir, Bi. Dia sedang dirawat di ruangan NICU. Maaf ya, Mi. Kamu harus mengalami ini. Bi, sudah tanya ke Ustadz Idrus siapa yang kirim sihir ke kita? Kayaknya Ustadz Idrus juga kada tahu pasti, Mi. Umi kirim foto ke Abi sekarang ya. Boleh tolong tanyakan apakah dia orangnya? Pak Ustadz, sebelum ulun pulang, ulun ingin bertanya. Siapa yang nyantet ulun? Wallahu alam. Tapi lebih baik kita kada sujud. Bujur haja diri seorang daripada haur menyimpan dendam. Sakitkah, sembuhkah, Allah nang kuasa. Tapi Pak Ustadz tahu siapa orangnya? Ya. Tapi aku kada tahu ngarannya. Apa dia orangnya? Bujur. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jangan menyimpan dendam. Mungkin dia sakit hati sama kamu, tapi melakukan hal yang salah. Yang penting sekarang kamu sudah kembali ke keluarga kamu. Bangunlah keluargamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tanpa dendam. Benar. Dia orangnya. Dung, aku mau kasih kabar sama kamu. Beberapa minggu yang lalu aku dilamar dan insya Allah akan menikah 2 minggu lagi. Kita relakan semuanya ya. Maafkan aku dulu. Maaf, Mai. Aku masih belum bisa terima. Dan gak akan pernah bisa terima, Mai. Lima. Oh, Umi kangen. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Salimah, baik-baiknya di sini sama Umi, sama kakek, sama nenek.